Saya mengambil sumber dari MDPI. Kitin adalah polisakarida yang terdiri dari monomer N-asetil D-glukosamin yang mengkristal dan 1-4 ikatan glikosidik. Polimer struktural ini sangat melimpah di cangkang krustasea laut, dinding sel berbagai organisme seperti jamur, alga koral, alga hijau, dan coklat, dan bakteri, serta kerangka luar krustasea, moluska, dan serangga. Meskipun merupakan polimer terbanyak kedua setelah selulosa, kitin sebagian besar masih belum dimanfaatkan karena struktur semikristalnya dengan sejumlah besar ikatan hidrogen antar molekul menyebabkannya tidak larut dalam sebagian besar pelarut. Namun, dengan kemajuan teknologi baru, deasetilasi N-partial kitin kini dapat diubah menjadi zat larut yang disebut kitosan. Deasetilasi kitin yang diekstraksi sebagian besar dilakukan dalam media basa kuat sehingga kitosan menjadi larut dalam lingkungan asam. Oleh karena itu, kitosan adalah bentuk kitin yang diasetilasi secara sintesis yang dapat digunakan dalam industri makanan sebagai film yang dapat dimakan dan dapat terurai secara hayati untuk kemasan makanan, pengawetan makanan, obat-obatan, pengolahan air dan limbah, kosmetik, pembalut luka, dan banyak aplikasi lainnya. Sejumlah penelitian telah dilakukan terhadap kitin dan kitosan untuk mengetahui potensinya sebagai agen penghantaran obat. Kitosan, misalnya, banyak digunakan dalam produksi hidrogel untuk penghantaran obat karena sifat berharganya, termasuk bioadhesi, memiliki permukaan polikationik yang memfasilitasi penciptaan ikatan hidrogenik dan ionik, dan biokompatibilitas, artinya jika bersentuhan dengan jaringan hidup atau cairan tubuh, tidak menghasilkan racun atau menimbulkan respon imun. Pada jurnal selanjutnya, saya mengambil sumber dari MDPI. Kitosan adalah polisakarida alami polikationik dan linear serbaguna yang terdiri dari unit N-asetil beta-1-4-D-glukosamin dan beta-1-4-D-glukosamin dan berasal dari kitin yang menggunakan proses deasetilasi. Kitosan telah menarik perhatian khusus sebagai sistem penghantaran obat karena karakteristik kimia dan biologisnya yang unggul. Karena susunan polikationiknya, kitosan adalah polimer bioadhesif yang dengan cepat melekat pada permukaan bermuatan negatif seperti membran mukosa. Dengan cara ini, ia memperkuat perlekatan pada permukaan mukosa sehingga memperpanjang durasi kontak molekul obat dengannya. Karakteristik kompleks kitosan memfasilitasi pengiriman obat anionik, obat dengan berat molekul rendah, dan senyawa polyanionik seperti cRNA dan DNA. Kehadiran gugus hidroksil dan amino dalam strukturnya memberikan sifat yang menonjol seperti sensitivitas pH, kemampuan gelasi, peningkatan permeabilitas, dan aktivitas antimikroba yang memiliki konsekuensi signifikan terhadap pelepasan obat yang terkontrol dan penghantaran obat yang ditargetkan. Kualitas yang sangat menarik ini telah meningkatkan minat terhadap kitosan dan turunannya dalam beberapa tahun terakhir, yang mengarah pada pengembangan obat atau pembawa gen yang aman dan efektif untuk sistem pengiriman yang menargetkan kanker. Kitosan dan turunannya meningkatkan sensitivitas terapi tumor lainnya seperti kemoterapi, radioterapi, fototerapi, dan kemoradioterapi atau CRT. Oligosakarida ketosan dapat menghambat ligan kematian sel terprogram 1 atau PDL1 yang diatur secara tidak normal setelah kemoterapi pada berbagai tumor melalui aktivasi MAPK dan penghambatan STAT1 untuk meningkatkan kemanjuran pembunuhan imun yang dimediasi sel T pada tumor, menunjukkan bahwa oligosakarida ketosan mungkin digunakan untuk meningkatkan efektivitas kemoterapi saat ini. Kitosan dapat terbentuk di lokasi tumor, memulai polarisasi makrofag M1 dan mengubah lingkungan tumor yang imunosupresif menjadi lingkungan yang mendukung kekebalan, sehingga meningkatkan efektivitas imunoterapi kanker dan memiliki efek anti kanker. Selain itu, kitosan telah menunjukkan potensi sebagai pembawa obat dan agen terapeutik karena sifat anti kankernya. Kemampuannya untuk mendorong proliferasi sel T dan memulai produksi sitokin diperkirakan terkait dengan aktivitas antikankernya sebagai agen terapeutik. Telah dicatat bahwa ia memblokir MMP9 dan sangat mendorong apoptosis pada sel tumor. Sel dendritik atau DC diaktifkan oleh kitosan yang meningkatkan aktivitas antitumor sel pembunuh alami atau NK. Kitosan meningkatkan produksi IFN sel NK manusia ketika DC hadir.
Kitosan bekerja dengan mensimulasi DC untuk melepaskan sitokin proinflamasi seperti interleukin atau IL-12 dan IL-15 yang kemudian mensimulasi jalur sinyal SAT4 dan NFB sel NK. Selain itu, kitosan meningkatkan sitotoksisitas sel NK terhadap sel leukemia dan mendorong kelangsungan hidup sel NK.